Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Yulita Pujilestari, dosen dari program Studi Pendidikan Pancasila S1 Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Ujar dalam membahas dan mempelajari materi mata kuliah pengantar hukum pidana dengan topik pengertian, unsur, tujuan, dan pembagian hukum pidana. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan lupa sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Sahabat Ujar, mata kuliah Sistem Pengantar Hukum Pidana merupakan suatu pengkajian interrelasi antara pengertian, sifat, dan pembagian hukum pidana, fungsi, tujuan, dan sumber hukum pidana, asas berlakunya hukum pidana, percobaan, fogging, sejarah hukum pidana masa kolonial dan pasca kemerdekaan, kriminologi, viktimologi, psikologi sosial, penologi, ilmu kedokteran, kehakiman, kriminalistik, statistik kriminal, pentingnya penafsiran, penemuan hukum oleh hakim pidana, norma dan sanksi, jenis tindak pidana, istilah, pengertian, dan unsur tindak pidana, sebab akibat kausalitas, waktu dan tempat terjadinya, serta pelaku tindak pidana, gugurnya hak menuntut, dan gugurnya hukuman, penyertaan, pengulangan tindak pidana residif, pengertian sistem pertanggungjawaban pidana, istilah pengertian, pidana, pemidanaan, teori dan tujuan pidana, alasan yang menghapuskan pidana dan penuntutan, gabungan tindak pidana perbandingan, Summon Law Pan Staff Bar Feiten, istilah pengertian dan sistem hukum acara pidana. Pengertian hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Misalnya, perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana diantaranya pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, yuridis dan normatif yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Selain itu, tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang. Melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Sementara Dr. Abdullah Mabruk An-Nazar dalam diktat pengantar ilmu hukumnya mengetengahkan definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Menurut Bulyatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum.
maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran, pengenaan pidana, serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yang yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda straf yang dapat diartikan sebagai hukuman. Berdasarkan definisi di atas menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang menyalahi peraturan dan merugikan orang lain ataupun orang banyak. Dengan demikian, tindak pidana juga merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya dapat diancam pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Menurut Sudarto, pengertian pidana sendiri ialah nestalpa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, hukum pidana, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Oke, materi selanjutnya adalah tujuan hukum pidana. Secara konkret, tujuan hukum pidana itu ada dua. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Selain yang disampaikan di atas, tujuan lain dari pidana adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari hukum pidana. Yang pertama adalah sebagai pencegahan. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan ancaman sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan. Dengan adanya ancaman hukuman yang serius, diharapkan individu akan terdorong untuk mematuhi hukum dan menghindari perilaku kriminal. Yang kedua, pembalasan dan keadilan. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Prinsip hukum pidana menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka yang mendapatkan hukuman yang pantas. Tujuan ini berkaitan dengan konsep keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, rehabilitasi. Selain memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tujuan hukum pidana juga mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem peradilan pidana dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, atau pengawasan pembebasan bersyarat. Yang keempat, perlindungan masyarakat. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan bahaya yang ditimbulkan oleh individu atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal dengan menetapkan hukuman sebagai konsekuensi bagi pelanggar hukum. Hukum pidana berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menjaga ketertiban sosial. Yang kelima, preservasi nilai dan norma. Hukum pidana juga berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting dalam masyarakat. Melalui hukum pidana, tindakan yang secara moral atau sosial dianggap tidak dapat diterima, dapat ditegakkan dan dikondisikan. Yang keenam, deterrence. Hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera
terhadap pelaku kejahatan dan potensial pelaku kejahatan lainnya. Dengan memperlihatkan konsekuensi yang serius bagi pelanggar hukum, diharapkan akan mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Yang ketujuh, menjaga keadilan sosial. Hukum pidana juga bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dengan menegakkan hukum secara adil dan setara. Setiap orang dianggap setara di hadapan hukum dan hukuman harus diberikan dengan adil dan proporsional tanpa diskriminasi. Tujuan-tujuan tersebut saling terkait dan dapat berbeda dalam konteks hukum pidana di berbagai negara, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Materi selanjutnya, ruang lingkup hukum pidana. Secara substansial atau ius poenale ini merupakan hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Hukum pidana terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama, hukum material. Ialah cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari hukum publik ini merupakan keterkaitan dengan cabang ilmu hukum pidana lainnya, seperti hukum acara pidana, ilmu kriminologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum formil, hukum acara pidana. Untuk ditegakkannya hukum material diperlukan hukum acara, di mana hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum material itu terwujud atau dapat diterapkan, dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum material. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana, diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum perdata, maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Dr. Mansur Said Ismail dalam Diktat Hukum Acara Pidananya memaparkan definisi hukum acara pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana, mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut, baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilannya. Dari sini jelas bahwa substansi hukum acara pidana meliputi yang pertama, dakwa pidana. Sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya. Yang kedua, dakwa perdata yang sering terjadi dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana. Yang ketiga, pelaksanaan peradilan yang meniscayakan campur tangan pengadilan. Dan atas dasar ini, hukum acara pidana sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya. Dikategorikan sebagai cabang dari hukum publik karena sifat global, sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya, dan karena terkait dengan kepentingan negara dalam menjamin efisiensi hukum kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa hukum acara pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak pelaku, pidana dan korban. Hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga ius puniendi, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah pengantar hukum pidana.
Unsur-unsur pidana adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leiden Merpaung, dalam bukunya Hukum Pidana, bagian khusus membedakan dua macam unsur, yaitu satu, unsur subjektif, di mana unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah kesengajaan atau tidak sengaja, dolus atau culpa. Yang kedua, maksud pada percobaan. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan. Selanjutnya, merencanakan terlebih dahulu pasal 340 KUH Pidana. Yang kedua adalah unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu, di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah yang pertama, sifat melawan hukum. Misalnya pasal 338 KUH Pidana. Yang kedua, kausalitas, sebab akibat dari pelaku. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat. Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini, pembentuk KUH Pidana berpendirian bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan, kecuali apabila terdapat keraguan-raguan terhadap unsur tersebut. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Simons membagi unsur tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur objektif, terdiri atas perbuatan orang, akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Yang kedua adalah unsur subjektif, di mana terdiri atas orang yang mampu untuk bertanggung jawab adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. Sedangkan menurut Van Vammel menyatakan unsur-unsur tindak pidana adalah yang pertama adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua bersifat melawan hukum, yang ketiga dilakukan dengan kesalahan, dan yang keempat patut dipidana. Selanjutnya, Metzger juga menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian, unsur-unsurnya yaitu yang pertama, perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, aktif atau membiarkan. Yang kedua, sifat melawan hukum, baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Yang keempat, diancam dengan pidana. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap perbuatan yang tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan rechte delicten, sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Dianggapnya sebagai perbuatan pidana dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan West Delicten, mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau subjektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya
akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat sekitar pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Kembali lagi, materi selanjutnya yaitu pembagian hukum pidana. Secara substansial atau ius poenale ini merupakan hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Hukum pidana terbagi menjadi dua cabang, yaitu yang pertama, hukum material adalah cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari hukum publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang-cabang ilmu hukum pidana lainnya, seperti hukum acara pidana, ilmu kriminologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum formil. Hukum acara pidana untuk tegaknya hukum material diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum material itu terwujud atau dapat diterapkan, dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum material. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana, diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum acara perdata, maka akan ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jasa, pengacara, hakim. Berbicara tentang hukum pidana merupakan salah satu bagian independen dari hukum publik, merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgens eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Demikianlah tadi pemaparan mengenai pengertian hukum pidana, tujuan, ruang lingkup, dan pembagian hukum pidana. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.